warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan salawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi dan terapi komplementer yang dapat digunakan untuk pasien hipertensi. Jadi sebelumnya bisakah saya untuk mengenalkan diri Bapak Ibu? Boleh Bu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jenny Darmayani selaku moderator pada penyuluhan pagi hari ini, dan ada anggota saya yaitu ada Yeni Puspita, Kelima Nisa, Anissa Fitri, Sofia, Sinta Nadila, dan ada Rashid. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengontrak waktu Bapak Ibu mungkin sekitar 15-20 menit ke depannya, dan tempatnya di sini saja. Bapak Ibu bersedia? Oh iya Ibu, untuk tempat bahasanya, Ibu mau pakai bahasa Minang atau bahasa Indonesia saja? Bahasa Indonesia aja Bu. Oke Ibu, baik Ibu. Dan untuk tujuan penyuluhan kita pada pagi hari ini, Ibu, kita akan tujuannya yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan Ibu tentang hipertensi dan terapi komplementer yang dapat dilakukan untuk Bapak Ibu yang menderita penyakit hipertensi. Karena itu Ibu, kita akan mendengarkan nanti materi dan presentasinya. Dan untuk sistematika penyuluhan pada hari ini Ibu ada protokol yang sedang berlangsung, dan selanjutnya materi dari presentator, dan kita juga akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Oleh karena itu, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Dan kepada presentator, yaitu Yeni Puspita, kita persilahkan. Selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya Pak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang pada penyuluhan kita pada hari ini. Nah di sini saya Ibu Sita sebagai pemateri akan menyampaikan mengenai masalah hipertensi Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada nggak yang tahu tentang hipertensi itu apa? Tahu. Apa itu Bu hipertensi Bu? Tekanan darah tinggi. Iya betul. Nggak salah ya Bu, tekanan darah tinggi. Tapi lebih jelasnya kita lihat di layar untuk mengetahui hipertensi itu apa. Nah di sini hipertensi itu adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri itu terlalu tinggi. Nah biasanya itu hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 atau per 120. Nah sebelumnya ada nggak banyak yang kayak di sini yang seperti itu, yang di atas 180? Ada ya Bu? Nah lanjut Bu. Bapak Ibu semuanya tahu nggak sih apa itu penyebab hipertensi itu? Ada yang tahu? Stres ya. Keturunan. Nah betul sekali Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bilang tadi itu betul sekali, tapi lebih jelasnya ya itu yang pertama diakibatkan oleh genetik ya Bu ya, atau riwayat keluarga yang dapat memainkan peran di sini. Nah jika misalnya ada nih keluarga Ibu yang menderita hipertensi, nah bisa jadi itu Bu menurun ke anak-anaknya gitu. Nah selanjutnya juga ada penyebab gaya hidup. Nah biasanya kalau misalnya makan garam terlalu tinggi garam gitu kan, kemudian konsumsi alkohol berlebihan, kemudian berat badan nih, nah itu mempengaruhi akan menyebabkan hipertensi pada Bapak Ibu semuanya. Nah di sini juga ada akibat dari usia. Nah kalau misalnya usia Bapak Ibu itu lebih
beresiko untuk terkena hipertensi gitu. Nah, di sini juga ada penyebabnya dari jenis kelamin. Nah, pada umumnya pria memiliki kecenderungan untuk memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada wanita. Nah, bapak-bapak ini sebenarnya itu lebih cenderung akan rentan terkena hipertensi dibanding ibu, tapi bukan berarti ibu tidak akan terkena hipertensi juga, gitu Bu. Nah, di sini juga ada penyebabnya juga dari rasnya. Beberapa kelompok jenis etis memiliki kecenderungan genetik yang mengembangkan hipertensi seperti orang Afrika atau keturunan Asia Selatan gitu. Kemudian ada kondisi medis dari beberapa penyakit itu seperti diabetes, penyakit ginjal, sleep apnea gitu dapat meningkatkan risiko hipertensi. Ibu ada nggak di sini memiliki penyakit diabetes? Tidak. Ya. Alhamdulillah. Nah, di sini juga ada penyebabnya dari merokok gitu. Apakah Bapak ada merokok? Ada sekali. Nah, itu bisa menyebabkan tekanan hipertensi Bapak. Jadi kalau bisa Bapak kurangi atau dihentikan baiknya. Nah, di sini tadi siapa nih yang terkena hipertensi tadi? Orang tua. Bukan Bapak Ibu tadi yang terkena hipertensi yang ya, saya tahu. Pernah nggak Ibu ngerasain gejala dari hipertensi itu gimana? Gejala hipertensi itu sakit kepala Bu, sakit kepala. Terus kalau cuma sakit gitu aja Bu, nggak ada yang lain. Nah, jadi gini Bu, Bapak Ibu, pada umumnya seseorang yang terkena hipertensi itu memiliki gejala seperti ini Bu. Seperti dia itu mual, muntah, sakit kepala tadi ya Bu ya, gitu. Kemudian dia juga ada mimisan, kemudian ada nyeri dada, kemudian gangguan penglihatan juga atau telinga berdenging rasanya gitu Bapak Ibu. Nah, untuk pencegahan dari hipertensi ini itu dilakukan selain dengan memperhatikan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, tidak merokok tadi, menghindari stres, juga melakukan aktivitas fisik seperti senam, jalan santai, dan selalu melakukan cek tekanan darah. Bapak Ibu di sini kalau misalnya ada terkena nih gejala hipertensi, itu bisa nih melakukan misalnya jalan santai dengan rutin gitu kan untuk mengurangi dari hipertensi tadi. Nah, selanjutnya pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yang pertama itu mengurangi konsumsi garam tadi, itu jangan lebih dari 1 sendok teh per hari ya Bapak Ibu. Kemudian bisa melakukan aktivitas fisik juga dengan teratur, seperti itu jalan santai 3 meter maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kita tidak boleh merokok dan menghindari asap rokok, dan diet dengan gizi seimbang, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Selanjutnya di sini ada nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu, dari sini yang ada. Ada nggak yang mau ditanyain? Saya Bu. Kan tadi kan ada kelebihan berat badan. Nah, jadi apa hubungan antara kelebihan berat badan itu sama hipertensi itu Bu? Terus gimana cara penurunan berat badan misalnya dapat membantu hipertensi itu sendiri Bu? Nah, sebenarnya di sini tuh berat badan tadi mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita tuh obesitas maksudnya Bu, obesitas nanti bisa jadi itu akan ada penyumbatan Bu di pembuluh darah kita dan akan mengakibatkan kita itu hipertensi gitu Bu. Itu. Nanti lebih jelasnya nanti Ibu bisa tanya lagi di sesi yang terakhir. Gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada nggak sih yang tahu itu apa fundamental? Apa coba? Apa sih Pak? Perhatian nanti Bu. Nah, betul sekali. Komplementari ada tuh kan dong, kan dulu. Memang komplementari itu adalah pengobatan alternatif yang pengobatan tanpa menggunakan bahan dasar kimia, ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya Ibu ada nih atau Ibu atau keluarga Ibu yang mengalami hipertensi, bisa nih dengan menggunakan alternatif seperti ini. Itu yang pertama ada tanaman tradisional. Contohnya itu dari timun ya. Jus
mentimun, pisang, tomat, dan rebusan daun alpukat juga bisa. Nah, cara penggunanya di sini kita bisa membuat air rebusan daun alpukat itu kita cuci 4-5 lembar daun alpukat. Kemudian setelah itu kita rebus dalam setengah atau sampai 2 gelas air dalam 10 menit. Kemudian kita saring rebusan tersebut dan tunggu sampai dingin. Kemudian bisa dikonsumsi langsung dan minum 2 cangkir setiap hari gitu, rutin biar lebih efektif. Kemudian di sini bisa juga menggunakan rebusan daun salam. Itu kita bisa siapkan daun sirih. Pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yang pertama itu mengurangi konsumsi garam tadi. Itu jangan lebih dari 1 sendok teh per hari ya Bapak Ibu. Kemudian bisa melakukan aktivitas fisik juga dengan teratur. Seperti itu jalan santai 3 meter maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kita tidak boleh merokok dan menghindari asap rokok. Dan diet dengan gizi seimbang dan mempertahankan berat badan yang ideal. Selanjutnya di sini ada nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu, dari sini yang ada. Ada nggak yang bertanya? Saya Bu. Kan tadi kan ada kelebihan berat badan. Nah, jadi apa hubungan antara kelebihan berat badan itu sama hipertensi itu, Bu? Terus gimana cara penurunan berat badan misalnya dapat membantu hipertensi itu sendiri, Bu? Nah, sebenarnya di sini tuh berat badan tadi mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita tuh obesitas maksudnya Bu, obesitas nanti bisa jadi itu akan ada penyumbatan di pembuluh darah kita dan akan mengakibatkan kita itu hipertensi gitu Bu. Itu. Nanti lebih jelasnya nanti Ibu bisa tanya lagi di sesi yang terakhir. Gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada nggak sih yang tahu itu apa fundamental? Apa itu Pak? Apa itu Pak? Perhatian nanti Bu. Nah, betul sekali. Komplementari itu karena bawah sekarang dulu. Memang komplementari itu adalah pengobatan alternatif yang pengobatan tanpa menggunakan bahan dasar kimia ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya Ibu ada nih atau Ibu atau keluarga Ibu yang mengalami hipertensi bisa nih dengan menggunakan alternatif seperti ini. Itu yang pertama ada tanaman tradisional. Contohnya itu dari mentimun ya. Jus mentimun, pisang, tomat, dan rebusan daun alpukat juga bisa. Nah, cara penggunanya di sini kita bisa membuat air rebusan daun alpukat itu kita cuci 4-5 lembar daun alpukat. Kemudian setelah itu kita rebus dalam setengah atau sampai 2 gelas air dalam 10 menit. Kemudian kita saring rebusan tersebut dan tunggu sampai dingin. Kemudian bisa dikonsumsi langsung dan minum 2 cangkir setiap hari gitu, rutin biar lebih efektif. Kemudian di sini bisa juga menggunakan rebusan daun salam. Itu kita bisa siapkan daun sirih merah yang berukuran sedang sebanyak 3-4 lembar atau ukuran kecil sebanyak 6-8 lembar. Kemudian daun sirih ini dicuci bersih, kemudian diiris kecil-kecil dan selanjutnya direbus dengan air sebanyak 4 gelas sampai mendidih dan tersisa 2 gelas dan disaring. Kemudian rebusan itu diminum selagi masih hangat dalam sekali minum itu 1 gelas gitu. Kemudian ada juga nih Bapak Ibu, pernah nggak nih Bapak Ibu yang menggunakan terapi akupunktur? Ada nggak di sini yang pernah? Tidak. Tidak ya. Nah, di sini Bu ternyata hipertensi itu bisa diobati atau menggunakan terapi akupunktur ini, yaitu terapi dari tradisional Cina atau metode non-invasif berupa penekanan pada titik tubuh tertentu dengan menggunakan jarum. Nah, itu bisa nih ke tenaga-tenaga kesehatan yang membuka tuh tentang praktek akupunktur gitu. Nah, kemudian nih ada pijat refleksi. Pijat refleksi ini itu suatu praktik memijat di titik tertentu pada tangan dan kaki
Salah satu khasiatnya itu untuk mengurangi rasa sakit pada tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengatasi stres dan meringankan gejala migrain. Gitu. Ibu juga bisa menggunakan terapi pijat tadi. Nah, di sini juga ada alternatifnya dengan yoga. Yoga sangat baik dalam menurunkan tekanan darah pada lansia nih. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengeluaran hormon endorfin pada otak yang berfungsi untuk merilekskan pembuluh darah dan yang tegang dan menyempit sehingga pembuluh darah mampu mengalirkan darah secara optimal. Nah, di sini juga ada terapi spiritual emosional freedom teknik. Nah, yang di sini itu adalah doa diafirmasikan oleh klien pada saat akan dimulai hingga sesi terapi berakhir. Nah, bisa juga nih Bapak Ibu atau orang tuanya nih dianjurkan untuk melakukan terapi ini gitu. Nah, di sini juga ada caranya dengan teknik nafas dalam. Bapak Ibu bisa menggunakan ini dengan mandiri bisa. Kemudian pernapasan dengan abdomen dengan frekuensi lambat serta perlahan dan berirama. Dan nyaman dengan memejamkan mata sambil tarik nafas. Kemudian efek dari terapi ini akan dirasakan dan terlihat untuk dalam pengalihan perhatian juga. Kemudian ada nih Bapak Ibu pernah nggak nih menggunakan terapi bekam? Ada nggak? Pernah ya? Nah, itu juga cara alternatif nih Bapak Ibu untuk mengurangi hipertensi. Nah, kalau misalnya belum tahu nih apa terapi bekam, ini terapi bekam itu adalah terapi komplementer metode penyembuhan kuno yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di banyak bagian dunia. Terapi bekam dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu bekam kering dan bekam basah. Nah, efek bekam terhadap hipertensi itu dapat berperan menenangkan sistem saraf simpatik. Kemudian setelah sistem itu tenang dan aktivitas berkurang, tekanan darah akan turun gitu. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin segitu yang dapat saya sampaikan ya dari tugas kali ini. Nanti jika Ibu ada pertanyaan bisa bertanya pada moderator di sesi akhir. Mungkin sekian dulu Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu. Permisi. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, itulah materi dari presentator tadi atau materi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan? Silakan kata-kata Bapak Ibu. Saya dulu. Baik kepada Ibu, dipersilakan. Saya perkenalkan diri Bu. Iya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmi Karonika Bu. Saya izin bertanya moderator, apa hubungan antara kelebihan berat badan dan hipertensi? Dan bagaimana penurunan berat badan ini dapat membantu mengendalikan tekanan darah kita Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Serdi. Apakah ada ibu-ibu semuanya ada yang mau bertanya lagi? Baik Bu, silakan Bu, perkenalkan diri Bu. Perkenalkan, saya Imam Rizka, kabarnya Bu. Kenapa laki-laki itu berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit hipertensi Bu? Terima kasih kepada ibunya. Dari ibu-ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Masih ada Bapak Ibu? Tidak. Oke, kalau tidak, kita beri dulu waktu untuk pemateri di jawabannya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertanyaan dari Ibu Sergi dan Ibu Dina tadi akan dijawab oleh pemateri kita. Silakan Ibu pemateri. Baik Bapak Ibu, tadi terima kasih ya sebelumnya sudah ingin bertanya kepada Ibu Sari. Ibu Sari dari yang mana? Ibu Sari. Nah, Ibu Sari tadi bertanya apa itu hubungan antara kelebihan berat badan dan hipertensi dan bagaimana penurunan berat badan dapat membantu mengendalikan
udaranya yang akan mengakibatkan cepatnya kerja jantung Bu. Jadi makanya tekanan darahnya itu semakin tinggi gitu. Karena itu tadi ada penumpukan plak-plak tadi gitu. Kemudian cara untuk menurunkan berat badan tadi itu kan selain dari pola makan sehat itu seperti mengonsumsi biji-bijian yang utuh, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran dan produk olahan susu rendah lemak yang dapat mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol, dapat membantu menurunkan tekanan darah tadi. Jadi berarti maksud saya Kalau biji-bijian yang utuh seperti apa ya? jadi itu semacam kayak kacang tanah Bu, kacang mente, kacang ijen gitu. Nah, itu bisa konsumsi itu untuk mengurangi potensinya gitu. Sudah ngerti Bu? Baik, selanjutnya tadi yang mau tanya Ibu nah pertanyaan itu kenapa laki-laki itu rentan terkena hipertensi ya? Nah, laki-laki itu lebih rentan terkena hipertensi itu karena masalah hormonnya Bu. Hormon estrogen pada wanita itu kan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit termasuk hipertensi. Nah, sedangkan seorang pria ini itu hormon estrogen itu sangat sedikit bahkan tidak ada. Selain itu, gaya hidup pria yang suka merokok juga dapat meningkatkan risiko hipertensi gitu. Biasanya kan kalau cowok tuh biasanya suka merokok gitu. Nah, saya mau hipertensi gitu. Kalau ngerti kok. Baik, mungkin Presiden saya serahkan kepada moderator. Terima kasih ya Ibu. Iya Ibu. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan materi tadi, apakah Bapak Ibu sudah mengerti dengan hipertensi dan terapi komplementer yang akan digunakan untuk pasien terapi hipertensi? Sudah Bu. Kalau sudah, saya akan mengulang kembali. Apakah Ibu tahu apa itu hipertensi tadi? Kalau Ibu Akta, apa Ibu tahu? Oh, itu yang belakang. Oke, kepada Ibu kita, apa dari hipertensi Ibu? Tekanan darah tinggi Bu. Oke, tekanan darah tinggi. Dan apakah Ibu tahu penyebab hipertensi tadi Ibu? Ibu kita? Atau siapa yang mau jawab? Ibu Serli, apa dari penyebab hipertensi? Oke, jaga tidak sehat, terus merokok. Sering makan garam. Ya Bu, benar sekali. Genetik. Ya Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Dan baik Bu, kita masuk saja ya Bu. Jadi kesimpulan dari penyuluhan kita pada pagi ini adalah hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, yaitu biasanya tekanan darahnya di atas 140/90 ya Ibu. Dan banyak sekali penyebab hipertensi ini, ada genetik, terus ada usia, gaya hidup, jenis kelamin, dan seperti Ibu tadi. Dan ada juga gejalanya, benar Ibu sampaikan tadi, ada sakit kepala, gelisah, mual, serta bisa gangguan irama jantung. Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan pada pagi hari ini. Jadi sampai disinilah penyuluhan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.